Selamat siang. Topik kali ini kita akan membahas tentang teori motivasi, bagian daripada materi mata kuliah manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baudin Mudahari, Madura, Indonesia. Disampaikan oleh Dr. Bambang Sugiono Agus Purwono. Pokok bahasan adalah terdiri dari pendahuluan, definisi motivasi, teori isi dan teori proses, 5 basic human needs dari Abraham Maslow dan beberapa teori motivasi yang lain, ringkasan dan soal-soal latihan. Kalau kita lihat bahwa dari forecasting visi Indonesia 2025, kita lihat bahwa yang pertama kita akan menjadi negara maju dengan penghasilan yang relatif tinggi. Diharapkan PDB berkisar di antara $22.800 per kapita dengan pertumbuhan ekonomi sebesar di atas 7%. Saat ini PDB kita sekitar $4.400 per kapita. Ramalan yang lain versinya McKinsey bahwa kita akan saat ini kita adalah termasuk 16 besar dunia, dan di saat mendatang 2030 akan menjadi 7 besar dunia, sedangkan tahun 2045 kita adalah termasuk 4 besar dunia di bidang ekonomi, sehingga kita masuk G20. Saat ini ranking 16 di G20, grup 20, di mana grup 20 adalah negara yang pertumbuhan ekonominya positif selama beberapa tahun. Definisi motivasi adalah suatu variabel perantara yang digunakan untuk menerangkan faktor-faktor dalam diri organisme yang membangkitkan, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Motivasi adalah proses yang menjelaskan tentang intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu dalam usaha untuk mencapai tujuan. Secara sederhana, model motivasi adalah ini ada manusia atau karyawan able to atau willing to kerja. Disinilah motivasi itu, dorongan yang perlu disampaikan oleh pemimpin dari organisasi. Ada 2 teori motivasi. Yang pertama teori isi, content teori. Yang kedua adalah teori proses. Yang pertama teori isi adalah teori hierarki kebutuhan, yaitu salah satu tokoh yaitu punyanya Abraham Harold Maslow. Yang kedua teori ERG, yaitu punyanya Clayton Alderfer. Yang ketiga teori 3 motif punyanya David, 3 motif sosial, yaitu David McLaren. Dan teori 2 faktor punyanya Frederick Herzberg. Kita lihat yang kedua punya teori proses, yaitu atau proses teori, teori keseimbangan atau equity teori punyanya S. Adams. Yang kedua teori harapan atau ekspektasi teori punyanya Victor Froome. Goal setting teori punyanya Edwin Locke, dan teori penguatan reinforcement teori punyanya B.F. Skinner. Teori punyanya Abraham Harold Maslow yang dikembangkan pada tahun 1943 sampai 1954. Di sini ada 5 hierarki. Yang pertama physiological need, kemudian safety need meningkat lagi, dan belonging and love needs, juga esteem need, dan self aktualisasi diri. Di sini dikatakan bahwa untuk hierarki yang paling bawah adalah kebutuhan akan
lapar, haus, seks, dan kebutuhan fisik yang lain. Sedangkan rasa aman, safety need adalah rasa dilindungi dari bahaya fisik dan emosional, sedangkan social need atau love need, rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Esteem need atau appreciation need adalah faktor penghargaan internal dan eksternal, sedangkan aktualisasi diri, self actualization adalah pertumbuhan pencapaian potensi seseorang dan pemenuhan diri. Diri ini adalah hierarkis dari yang rendah sampai ke atas dan sebaliknya. Berkaitan dengan teori padanannya adalah di sini punyanya Herzberg, Maslow, dan Adler. Kalau dua ini tengah-tengah sekitar namanya motivator atau satisfiers factor. Yang di sini adalah punyanya Maslow adalah dikatakan yang dua bagian adalah hygiene factor atau dissatisfier factor, yaitu physiologinis ini. Tetapi punyanya Aldever di sini adalah growth, pertumbuhan, di sini berkaitan relatedness, yang satu adalah eksistensi. Mirip-mirip. Dan juga faktor hygiene factor, yaitu bila ditambahkan tidak pernah terpuaskan, gaji, rasa aman, status, kemudian kondisi kerja, supervisi, kebijakan perusahaan, hubungan antar personal berkaitan dengan job content. Yang faktor-faktor yang memotivasi terpuaskan, satisfier factor, adalah prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan yang menantang, pengembangan tingkat lanjut, dan keterlibatan, job content. Di sini dikatakan bahwa 3 motif sosial, 3 needs teori punyanya David McClellan, yaitu motif prestasi atau need for achievement, motif persahabatan, need for affiliation, juga need for power atau motif kekuasaan. Motif prestasi adalah mencari umpan balik atas perbuatannya, yang kedua memilih risiko yang moderat dalam perbuatannya, dan yang ketiga adalah berusaha melakukan sesuatu dengan cara baru dan kreatif. Sedangkan motif persahabatan adalah lebih suka bersama orang lain daripada sendirian, sering berhubungan dengan orang lain, lebih memperhatikan segi hubungan pribadi yang ada dalam pekerjaan daripada segi tugas. Yang keempat, bekerja lebih efektif bila bekerja sama dengan orang lain dalam suasana yang kooperatif. Sedangkan motif usulan adalah kekuasaan adalah sangat aktif dalam menentukan arah kegiatan dari kelompok di mana ia berada. Yang kedua, sangat peka terhadap struktur pengaruh antar pribadi dalam kelompok organisasi. Teori yang lain punyanya Douglas McGregor adalah the red hot stove rule, yaitu tungku panas yang membara. Kompor itu sudah memberikan informasi bahwa immediately disiplin, yaitu langsung terkena akibat tindakan yang dilakukannya. Itu kita sudah tahu kompor itu panas, tapi apabila kita pegang, maka langsung kita terkena akibat yang tindakan kita sendiri. Tetapi apabila nekat, maka kita pegang terus, maka akan advance warning, peringatan lanjutan, melempuh atau bagaimana. Yang berikutnya, konsistensi, siapa saja terkena. Jadi teori ini, kalau kompor yang membara itu kalau dipegang, siapa saja akan terkena akibatnya. Impersonality, bukan orangnya tetapi tindakannya, bukan orangnya tapi apa yang dia lakukannya yang terkena akibatnya. Yang berikutnya adalah XY teori, teori X dan teori Y, punyanya juga Douglas McGregor, yaitu dikatakan bahwa
teori X dan teori Y bahwa pada dasarnya adalah teori X pada dasarnya asumsi bahwa karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan dalam seperti halnya istirahat atau bermain. Karyawan akan lebih mengendalikan diri, emosi daripada untuk mencapai berbagai tujuan. Karyawan bersedia belajar untuk menerima, mencaci, dan bertanggung jawab. Karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki. Ini teori X. Teori Y. Teori X pada dasarnya adalah karyawan adalah malas. Untuk itu perlu diawasi dengan ketat. Berikutnya teori Z punya yang William Murphy, asumsi bahwa manusia tenaga kerja sangat berperan dalam proses produksi. Ini adalah equity theory, teori keseimbangan. Pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil atau seimbang. Di sini individual imbalan, sisi input, di sini adalah imbalan yang lain, output, di sini adalah negatif positif berupa motivasi. Beberapa macam imbalan, kemudian teori harapan adalah ada di sini besar kecilnya usaha kerja yang akan diperlihatkan oleh seseorang tergantung bagaimana orang tersebut memandang kemungkinan keberhasilan dari tingkah laku dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Goal setting theory adalah teori yang lain, yaitu kuat lemahnya tingkah laku manusia ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, kecenderungan manusia untuk berjuang lebih keras mencapai satu tujuan apabila tujuan itu jelas, dipahami, dan bermanfaat. Yang ketiga, makin kabur atau makin sulit dipahami suatu tujuan akan semakin besar keengganan untuk bertingkah laku. Itu tadi teori X. Dan teori yang lain yang akan dijelaskan di saat yang lain yang lebih indah dari saat ini. Baik, disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, dosen di Universitas Bahudin dari Madura, Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di lain waktu.